Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Sanjaya dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan matematis dalam perencanaan. Oke, langsung saja kita pembahasannya. Yang pertama di sini ada beberapa metode yang digunakan dalam perencanaan. Yang pertama yaitu metode transportasi dalam program linier. Jika masalah perencanaan agregat dipandang sebagai masalah alokasi kapasitas operasi untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan, maka rencana agregat dapat dirumuskan dalam format program linier. Lalu di sini ada metode Linear Decision Rule atau yang disingkat dengan LDR, model perencanaan agregat yang berupaya untuk mengoptimalkan tingkat produksi dan tingkat jumlah tenaga kerja sepanjang periode tertentu. Jadi model ini meminimalisasi biaya total dari biaya gaji, biaya rekrutmen, PHK, lembur, persediaan melalui serangkaian kurva biaya kuadrat. Oke, kita lanjut di sini. Ada metode MCM atau Management Coefficient Model. Metode ini dikembangkan oleh seorang yang bernama H.A. Bowman yang membangun suatu model keputusan formal di seputar pengalaman dan kinerja manajer. Jadi teori yang mendasari adalah pengalaman masa lalu manajer tersebut sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan keputusan di masa depan. Teknik ini menggunakan analisa regresi terhadap keputusan produksi yang diambil manajer di masa lalu. Oke, di sini ada metode atau model simulasi, suatu model komputer yang dinamakan penjadwalan lewat simulasi. Pendekatan simulasi ini menggunakan prosedur pencairan kombinasi nilai yang biayanya minimal untuk ukuran jumlah tenaga kerja dan tingkat produksi. Oke, kita lanjut. Di sini ada disagregasasi, yaitu output dari proses perencanaan agregat biasanya berupa jadwal produksi untuk mengelompokkan produk berdasarkan famili. Misalnya untuk produsen mobil, output memberikan informasi mengenai beberapa mobil yang harus diproduksi, tapi bukan pada berupa mobil yang berseri A, B atau C, jadi berupa jumlah keseluruhan output yang dihasilkan dalam tiap periode tertentu, bukan berdasarkan tipe. Oke, di sini sedangkan proses pemisahan rencana agregat menjadi rencana yang lebih rinci disebut agregasi. Lalu di sini ada metode perencanaan agregat di sektor jasa. Pada kenyataan sektor jasa seperti bank, usaha angkutan, restoran cepat saji, penerapannya lebih mudah daripada di perusahaan manufaktur. Pengendalian biaya meliputi pengendalian yang ketat atas jam kerja di perusahaan jasa dapat dipastikan menghasilkan tanggapan cepat terhadap respon konsumen. Fleksibilitas keahlian pekerja perorangan pada tingkat output atau jam kerja untuk memenuhi permintaan yang sudah diperkirakan. Lanjut di sini. Penerapan perencanaan agregat di sektor jasa diantaranya yaitu pada yang pertama ada di restoran. Pada jasa ini volume produksinya tinggi, maka diarahkan pada pemulusan tingkat produksi, penentuan ukuran jumlah tenaga kerja yang diperkirakan, lalu usaha mengelola permintaan untuk tenaga kerja agar peralatan dan pekerja tetap bekerja. Lalu pada industri penerbangan, perencanaan agregat mencakup jadwal atau tabel, yaitu jumlah penerbangan masuk dalam keluar di setiap pusat, jumlah penerbangan di setiap rute, jumlah penumpang yang harus dilayani di setiap penerbangan, jumlah awak pesawat dan awak di darat yang dibutuhkan pada setiap pusat dan bandara. Lalu penerapannya pada rumah sakit, yaitu masalah yang dihadapi adalah alokasi uang, staf, perlengkapan untuk memenuhi permintaan pasien atas pelayanan jasa rumah sakit yang bersangkutan. Oke, kita lanjut. Di sini ada rantai perusahaan kecil nasional. Contohnya adalah jasa fotokopi, percetakan, pusat komputer, yang mana pertanyaan atas perencanaan agregat versus perencanaan independen di setiap badan usaha menjadi sebuah perhatian. Output dan pembelian dapat direncanakan secara terpusat apabila permintaan dapat dipengaruhi melalui promosi khusus, yaitu ada juga di jasa yang lain seperti jasa keuangan, transportasi, komunikasi, rekreasi, yaitu memberikan output yang volumenya tinggi namun tidak berwujud. Oke, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Di sini ada penjadwalan jangka pendek atau short term scheduling.
Jadi yang pertama ada pentingnya strategi penjadwalan jangka pendek, yaitu yang pertama adalah dengan penjadwalan yang efektif, perusahaan dapat menggunakan asetnya dan menghasilkan kapasitas investasi yang lebih besar dan sebaliknya mengurangi biaya. Yang kedua, penjadwalan penambahan kapasitas fleksibilitas yang terkait dan memberikan waktu pengiriman yang lebih cepat, dengan demikian pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik. Yang ketiga, dengan menggunakan konsep penjadwalan jangka pendek ini, maka keunggulan kompetitif dengan pengiriman dapat diandalkan. Lalu di sini ada isu-isu penjadwalan. Yang pertama adalah penjadwalan berkaitan dengan waktu operasi. Penjadwalan dimulai dengan perencanaan kapasitas yang meliputi fasilitas dan penguasaan terhadap mesin. Kemudian jadwal induk membagi rencana kasar dan membuat jadwal keseluruhan untuk output. Lalu di sini ada penjadwalan jangka pendek menerjemahkan keputusan kapasitas, rencana jangka menengah ke dalam ukuran pekerjaan, penguasaan khusus terhadap karyawan, bahan baku, dan fasilitas. Oke, kita lanjutkan berbagai isu yang berkaitan dengan penjadwalan. Yang pertama itu penjadwalan ke depan dan ke belakang. Jadi penjadwalan ke depan dimulai schedule atau jadwal segera setelah persyaratan diketahui, banyak digunakan pada rumah sakit, klinik, restoran, untuk makan malam, perusahaan permesinan, dan lain-lain. Tetapi penjadwalan ke belakang dimulai dengan tanggal jatuh tempo, penjadwalan operasi finansial dulu terhadap tahap-tahap dalam pekerjaan, kemudian dijadwalkan pada suatu waktu di balik. Oke, kita lanjutkan di sini. Ada penjadwalan kriteria proses. Teknik penjadwalan yang benar tergantung pada volume pesanan, ciri operasi, dan seluruh kompleksitas pekerjaan. Oleh karenanya ada 4 kriteria, yaitu yang pertama yaitu meminimalkan waktu penyelesaian dengan cara menetapkan rata-rata waktu penyelesaian. Yang kedua, memaksimalkan utilitas dengan menetapkan persentase waktu fasilitas digunakan. Lalu yang ketiga, meminimalkan persediaan barang dalam proses dengan menetapkan rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem. Lalu di sini ada meminimalkan waktu tunggu konsumen dengan menetapkan rata-rata keterlambatan. Jadi 4 kriteria ini digunakan dalam industri untuk mengevaluasi kinerja penjadwalan, sehingga pendekatan penjadwalan harus jelas, mudah dimengerti, dan dilaksanakan fleksibel dan realistik. Oke, di sini ada proses penjadwalan yang berfokus pada pusat kerja. Fasilitas ini berfokus pada proses atau job shop, yaitu tingginya variasi yang dihasilkan, volume rendah, dan biasanya diterapkan pada manufaktur maupun jasa. Sistem dibuat berdasarkan pesanan dan biasanya berbeda dalam bahan baku, urutan proses, waktu proses, dan setup-nya. Karena perbedaan ini, maka penjadwalan menjadi kompleks. Oleh karena itu, sistem harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah menjadwalkan pesanan yang akan datang tanpa mengganggu kendala kapasitas pusat kerja individu. Lalu yang kedua, mengecek ketersediaan alat dan bahan baku sebelum memberikan pesanan ke suatu departemen. Lalu yang ketiga, membuat tanggal jatuh tempo untuk tiap pekerjaan dan mengecek kemajuannya. Lalu mengecek barang dalam proses pada saat pekerjaan bergerak menuju perusahaan. Selanjutnya, memberikan feedback pada aktivitas produksi dan menyediakan statistik efisiensi pekerjaan dan memonitoring waktu operator untuk analisis distribusi tenaga kerja, gaji, dan upah. Oke, di sini sistem penjadwalan baik yang manual maupun otomatis perlu data yang akurat dan relevan, sehingga membutuhkan database dengan file perencanaan dan pengendalian. Jadi 3 file perencanaan itu, yaitu yang pertama, file master barang, file routing, dan file master induk pusat kerja. Sedangkan file pengendali pencatat kemajuan sebenarnya yang telah dibuat terhadap rencana untuk masing-masing urutan pekerjaan. Oke, di sini ada pembebanan pekerjaan di pusat pekerjaan. Pembebanan berarti penugasan pekerjaan untuk dilaksanakan atau pusat pengelolaan atau pusat pemrosesan. Manajer operasi menugaskan pekerjaan untuk dilaksanakan sehingga
Biaya waktu mengatur atau waktu penyelesaian harus dijaga agar tetap minimum. Lalu pusat pembebanan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu orientasi pada kapasitas dan dikaitkan ke penugasan tugas tertentu ke pusat pekerjaan. Oke, di sini ada penjadwalan pada bidang jasa. Penjadwalan sistem jasa berbeda dengan sistem manufaktur, yaitu yang pertama manufaktur menekankan pada bahan baku, sedangkan jasa menekankan pada karyawan. Sistem jasa barang menyimpan persediaan, sistem jasa lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan variabilitas tinggi. Contoh penjadwalan jasa diantaranya rumah sakit. Pada unit gawat darurat menggunakan aturan prioritas yang lebih dulu datang, yang lebih dulu dilayani. Contoh lain itu pada bank banyak mempekerjakan personel dengan jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore untuk teller yang melayani nasabah. Lalu contoh lain penjadwalan secara shift pada supermarket. Oke, terima kasih. Demikianlah pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.